Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Salma. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi dari media pembelajaran yang telah saya buat. Nah, ini dia tampilan dari aplikasi media pembelajarannya. Baik, langsung saja kita buka. Nah, inilah tampilan awal dari aplikasi tersebut. Langsung saja kita klik mulai. Kemudian akan langsung muncul tampilan menu utama. Selanjutnya, ada petunjuk penggunaan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Dan ada juga materi pembelajaran, yang masing-masing tombolnya dapat kita klik untuk melihat isi dari materi tersebut. Hai teman-teman. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai renewable energy, teman-teman, tahu nggak sih apa itu energi? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti sering mendengar kata energi. Yap, betul. Karena hampir semua aktivitas kita sehari-hari itu pasti memerlukan energi. Bahkan, benda mati seperti mobil dan sepeda motor pun dapat bergerak karena adanya energi loh. Nah, kira-kira begitulah tampilan dari materinya. Selanjutnya kita lihat materi berikutnya. Energi diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama ada energi tak terbarukan, dan yang kedua ada energi baru dan terbarukan. Yuk kita simak pembahasannya lebih lanjut. Energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus. Antara lain seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen. Kita lewat saja, kita langsung melihat yang berikutnya. Nah, ini merupakan tampilan dari uji kemampuan. Yang masing-masing jawaban ini jika kita klik akan muncul jawaban yang benar atau salah. Nah, jika jawabannya benar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika jawaban salah, maka akan muncul seperti ini. Baik, kita langsung saja ke materi yang berikutnya. Sel surya. Sel surya merupakan alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik menggunakan metode efek fotovoltaik. Sel surya ini seringkali disebut sebagai solar cell. Sinar matahari mengandung partikel kecil yang bernama foton. Baik, kita lihat materi selanjutnya, kita lewat saja. Sama halnya seperti baterai, sel surya ini juga dapat dirangkai secara seri ataupun paralel. Arus listrik yang dihasilkan dari sel surya itu adalah arus DC atau arus searah. Nah, kita langsung saja. Nah, ini akan ada tampilan dari uji kemampuan lagi. Saat ini terdapat 3 generasi pada sel surya. Sel surya generasi pertama yaitu jenis wafer silikon kristalin, yang merupakan sel surya konvensional. Nah, ini merupakan penjelasan dari berbagai generasi yang ada pada sel surya. Masing-masing penjelasannya akan ada pada materi berikutnya. Nah, ini dia tampilan dari sel surya jenis wafer silikon kristalin. Ini yang generasi pertama, kemudian nanti ada generasi yang kedua. Sel surya generasi kedua ini, dan juga ada generasi yang ketiga. Sel surya generasi ketiga saat ini sedang banyak diteliti.
Nah, berikutnya masih ada materi lagi, kita langsung saja lihat materi yang berikutnya. Ya, yang paling banyak digunakan saat ini yaitu jenis sel surya wafer silikon kristalin yang merupakan sel surya konvensional. Disebut sebagai sel surya konvensional karena memang sel surya jenis ini masih menggunakan silikon sebagai bahan baku utamanya. Dengan menggunakan proses kerja yang disebut dengan PN junction. Nah, seperti yang tadi telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat dua tipe dalam sel surya silikon kristalin ini. Yang pertama yaitu jenis silikon monokristalin, yang terbuat dari silikon kristal tunggal. Dan yang kedua yaitu jenis silikon polikristalin. Nah, itu merupakan penjelasan dari sel surya konvensional yang dijelaskan secara submikroskopik dan makroskopik. Kita langsung saja lihat materi yang berikutnya. Tipe P. Nah, oleh karena itulah pada sel surya ini prinsip kerjanya sering disebut dengan proses PN junction. Nah, ini merupakan gambaran dari cara kerja sel surya konvensional yang dapat dilihat menggunakan berbagai tipe multiple representasi. Baik, selanjutnya nanti akan ada uji kemampuan lagi seperti ini. Jika klik jawaban yang benar, maka akan seperti ini. Dan juga sebaliknya jika jawaban yang salah, seperti ini. Kita langsung saja berikutnya. Saat ini memang di antara berbagai macam jenis sel surya yang memiliki efektivitas paling tinggi itu adalah jenis wafer silikon kristalin. Nah, penjelasan dari materi sel surya sampai di sini. Kemudian pada materi selanjutnya akan dibahas mengenai materi DSSC atau Dye Sensitized Solar Cell. Kita lihat saja berikutnya. Nah, jika dilihat dari berbagai macam kekurangan yang ada pada sel surya berbahan dasar silikon, maka alternatif lain yang dapat menggantikan sel surya berbahan dasar silikon yaitu Dye Sensitized Solar Cell. Dye Sensitized Solar Cell merupakan sel surya yang telah tersensitasi atau peka terhadap zat pewarna yang disebut sebagai dye. Berikut ini merupakan perbandingan antara sel surya konvensional dengan Dye Sensitized Solar Cell. Dye Sensitized Solar Cell meniru proses penyerapan cahaya oleh tumbuhan. Kita tahu bahwa tumbuhan menyerap cahaya dan melakukan proses fotosintesis dengan bantuan karbon dioksida dan air untuk memproduksi makanannya sendiri. Dalam daun terdapat klorofil yang merupakan pewarna hijau alami pada tumbuhan. Fungsi klorofil pada daun yaitu menyerap energi dari. Nah, kira-kira seperti itulah penjelasan dari apa itu DSSC. Berikutnya nanti akan ada uji kemampuan lagi seperti ini. Selanjutnya, nah ini merupakan penjelasan dari komponen penyusun DSSC. Struktur perangkat pada Dye Sensitized Solar Cell sangat berbeda dengan struktur pada silikon solar cell. Terdapat berbagai komponen pada Dye Sensitized Solar Cell yang dirangkai dengan berbagai lapisan. Namun, komponen utama pada Dye Sensitized Solar Cell ada 4, yaitu yang pertama ada fotoanoda. Fotoanoda di sini adalah TiO2. Nah, kemudian akan ada penjelasan selanjutnya. Dye Sensitized Solar Cell. Nah, ini merupakan penjelasan dari prinsip kerja DSSC yang dapat dilihat secara representasi.
Dan juga ada penjelasannya secara suara dan juga secara tulisan. Baik, selanjutnya Sel DSSC menggunakan kaca konduktif. Nah, ini merupakan video animasi dari proses kerja DSSC. Nah, video animasi ini dibuat secara langsung, jadi kita tidak perlu mengklik lagi video animasi karena dia akan langsung memulai video ketika menu tersebut telah ditampilkan. Baik, selanjutnya ini ada uji kemampuan lagi dan ini merupakan modul penjelasan dari modul DSSC baik secara lab dan juga secara industri. DSSC saat ini sudah banyak diteliti oleh banyak. Kemudian, berikut ini perhitungan efisiensi pada sel DSSC. nah ini merupakan penjelasan dari perhitungan efisiensi pada DSSC. Nah, berikutnya ini merupakan tampilan dari menu kuis yang harus terkoneksi dengan internet pada saat akan mengerjakannya. Ketika kita klik, nanti akan muncul kuis dalam bentuk Google Form. Kita langsung saja klik tombol Start. Nah, ini merupakan tampilan dari kuis yang dapat kita isi. Yang nanti jika kita isi kuisnya, maka akan langsung muncul nilai kuis kita secara keseluruhan. Nah, itulah penjelasan dari media pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.